Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kuasa firman Tuhan itu hidup dan aktif. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yeremia 51 ayat 6 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel, tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan, Allah kita. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Dalam ayat-ayat ini, Tuhan berbicara kepada Babel dan menyatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Firman Tuhan itu kuat dan efektif, punya kuasa untuk membawa perubahan. Dalam hal ini, perubahan itu berupa kehancuran Babel. Bagian ini berfungsi sebagai pengingat bahwa firman Tuhan tidak boleh dianggap enteng. Itu bukan hanya kumpulan cerita sejarah atau ajaran, tetapi firman Tuhan itu hidup dan aktif, dan memiliki kekuatan untuk membawa perubahan nyata dalam hidup manusia. Kuasa firman Tuhan dapat dilihat keberadaannya di seluruh Alkitab, mulai dari penciptaan dunia, yang dicatat dalam kitab Kejadian, hingga penebusan umat manusia, yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Firman Tuhan adalah fondasi, di mana iman kita dibangun, dan itu adalah panduan hidup, yang membantu kita menjalani hidup di dunia, sampai kepada kehidupan dalam kekekalan. Saat kita membaca dan mempelajari Alkitab, kita harus ingat, bahwa itu bukan hanya dokumen sejarah, tetapi firman Allah yang hidup. Dan, ketika kita mendengarkannya, itu akan mengubah kita. Itu akan mengungkapkan kepada kita kesalahan kita, kelemahan kita, dan dosa-dosa kita. Firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Kuasa firman Tuhan dapat dialami oleh kita masing-masing, saat kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Firman Tuhan itu mampu mengubah pikiran, hati, dan hidup kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan yang juga dapat mengubah dunia di sekitar kita. Jadi, hari ini, marilah kita berkomitmen untuk membaca, mempelajari, dan menghidupi firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan mengubah kita, membimbing kita, dan memberdayakan kita, untuk menjadikan kita seperti yang Tuhan rencanakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan terus menjadi terang bagi jalan kita, dan pelita bagi kaki kita. Apa pesan Tuhan untuk kita? Inti pesan Allah dapat ditemukan di seluruh Alkitab, dan berpusat pada 3 hal, yaitu kasih, penebusan, dan keselamatan. Pesan Tuhan adalah bahwa Tuhan mengasihi kita, dan ingin memiliki hubungan pribadi dengan kita. Dia menciptakan kita untuk bersekutu dengannya,
dan ingin membimbing kita untuk menjalani kehidupan yang sejalan dengan kehendak-Nya. Kasih ini ditunjukkan melalui pengorbanan Anak-Nya, yaitu Yesus, yang mati di kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita dan menyediakan jalan bagi kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Pesan Tuhan juga mencakup tema penebusan. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua adalah orang berdosa dan tidak memenuhi standar kesempurnaan Allah. Namun, melalui pengorbanan Yesus, kita ditawarkan kesempatan untuk diampuni dan dijadikan baru. Dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita dapat ditebus dan diberi hidup baru di dalam Dia. Penebusan ini tidak terbatas pada tujuan kekal kita, yaitu kehidupan kekal di surga, tetapi juga kehidupan sekarang, di dunia. Kita dapat mengalami kuasa kasih penebusan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, menyembuhkan kita dari trauma masa lalu, dan membantu kita mengatasi pergumulan hidup kita. Terakhir, pesan Tuhan mencakup tema keselamatan. Alkitab mengajarkan bahwa seluruh umat manusia telah terhilang dan membutuhkan keselamatan. Melalui iman kepada Yesus, kita bisa diselamatkan dari hukuman dosa kita dan diberikan hidup yang kekal. Keselamatan ini tidak hanya untuk kehidupan selanjutnya, tetapi juga membawa kedamaian, kegembiraan, dan harapan di kehidupan sekarang. Keselamatan itu memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dunia dan menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Singkatnya, inti dari pesan Tuhan adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan ingin memiliki hubungan pribadi dengan kita. Dia menawarkan penebusan melalui pengorbanan Anak-Nya, dan Dia memberikan keselamatan bagi takdir kekal dan kedamaian abadi kita, sukacita, dan harapan, baik di akhirat maupun di kehidupan sekarang. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Perikop ini meminta Babel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka sebelum mereka dihancurkan. Demikian pula kita harus memeriksa hidup kita sendiri dan meminta pengampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Kita harus mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Bagian ini menekankan kekuatan firman Tuhan dan bagaimana firman yang aktif itu mampu membawa perubahan dalam hidup kita maupun dalam kehidupan orang lain. Kita harus berusaha membaca dan mempelajari Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita sehingga kita dapat diubah olehnya. Kita harus percaya pada kedaulatan Tuhan. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas semua bangsa dan bahwa Dialah yang menyebabkan kejatuhan Babel. Kita harus percaya pada kedaulatan Tuhan dan mengandalkan Dia untuk membimbing kita dan mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Kita harus menyadari konsekuensi dosa. Bagian ini menunjukkan bahwa Babel akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Kita harus memperhatikan konsekuensi dari tindakan kita dan berusaha untuk hidup dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memuji Tuhan atas kuasa dan kasih-Nya. Bagian ini menunjukkan betapa kuat dan penuhnya kasih Tuhan itu, dan bagaimana Dia bekerja untuk mewujudkan keadilan bagi umat-Nya. Kita harus berterima kasih dan memuji Dia atas kuasa dan kasih-Nya, dan atas keselamatan yang Dia tawarkan melalui Putra-Nya Yesus. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini dengan kerendahan hati,
mengakui dosa pribadi kami, dan meminta pengampunan Tuhan. Kami tahu bahwa, seperti Babel, kami juga telah menyimpang dari jalan-Mu, dan tidak selalu mengikuti kehendak-Mu. Kami berterima kasih atas firman Tuhan, yang kuat dan efektif. Kami meminta agar Tuhan berbicara kepada kami, melalui firman Tuhan yang hidup, dan mengungkapkan kepada kami, setiap aspek kehidupan kami yang perlu diubah. Kami ingin diubah oleh firman Tuhan, dan hidup dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya pada kedaulatan-Mu, ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengendalikan semua bangsa, dan bahwa Tuhan akan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kami berdoa agar Tuhan berkenan membimbing kami, dan mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari konsekuensi dari dosa-dosa kami, dan meminta rahmat dan belas kasihan Tuhan. Kami ingin hidup dengan cara yang menghormati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami memuji Tuhan atas kekuatan dan cinta kasih Tuhan, atas cara Tuhan bekerja untuk mewujudkan keadilan, dan atas keselamatan yang Allah tawarkan melalui Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas pengorbanan Putra Allah, yang rela mati di kayu salib, untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kami, dan untuk mendamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.